Kita perhatikan Bapak Ibu semua, kita makan 3 piring satu hari, ya. Kenapa buang air besar kita sedikit sekali, gak imbang masuk dan keluar, ya. Lebih banyak masuk daripada keluar. Kemana sisanya, ya? Nah, inilah yang kita bahas malam hari ini, ya. Maka kita lihat, ya. Coba Ibu perhatikan, ya. Kita akan perhatikan, Ibu boleh perhatikan suaminya kalau udah umur 35-40 tahun. Ibu perhatikan suaminya, suami perhatikan perut bapak. Nah, ya. Coba selama ini mungkin nggak pernah kita perhatikan, ya. Kita ngobrol aja, ya. Kenapa usia 35-40, ya, perut ibu sudah berbeda, perut bapak sudah berbeda. Perut bapak sekarang sudah lain, ya. Waktu dulu belum punya anak cukup bagus, tapi sekarang kenapa perut bapak begini? Ya, sudah anak 3 atau 4, ya. Kalau pakai celana bapak sekarang sudah begini. Nah, ini perut bapak. Ini pusat bapak di sini lah. Nah, itu perut bapak, ya. Sekarang mau tanya pada ibu, ya, ada apa Bu dalam perut bapak ini? Ada yang tahu nggak? Apa ada magic chair? Bapak udah makan magic chair? Ya, banyak orang bilang adalah lemak. Ya, banyak orang sangka perut bapak ini adalah lemak, perut ibu pun berlemak juga. Padahal adalah bukan, Pak. Ya, inilah sisa makanan yang tidak habis terbuang tadi. Dia menjadi akumulasi, menjadikan toksin di dalam usus besar kita. Ya, sebentar lagi saya kasih tahu, ya, toksinnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar yang sebenarnya, Pak, ya. Nah, sisa makanan tadi membentuk satu toksin di dalam usus besar kita. Inilah dimulainya awal penyakit kita. Ini adalah toksin ataupun racun. Kita lihat kenapa orang usia 40 tahun mulai asam uratnya datang, rematiknya mulai datang, mata mulai kurang awas, ya, pendengaran berkurang. Ya, ya. Malam hari ini saya akan menjelaskan kepada ibu bagaimana proses terjadinya penyakit di dalam diri kita. Ya, kenapa di sana ada orang buta dikarenakan gula? Kenapa di sana harus cuci darah? Ya, bermula adalah dari toksin atau racun. Ya, kalau ini terlalu banyak, ya, harta karun kita ini terlalu banyak, racun. Yang pertama dipengaruhi adalah lever bapak ibu, hati, karena hati adalah saringan pertama di dalam tubuh bapak ibu semua. Ya, lever hati. Ya, kalau terlalu banyak tidak sanggup lagi lever kita untuk menyaringnya, maka ibu dikatakan adalah kena penyakit lever atau dikenal dengan penyakit kuning. Ya, tapi sebenarnya sudah dikasih sinyal, tubuh kita sudah kasih tanda. Ya, hati-hati. Tapi kita tidak merespon daripada sinyal itu. Ya, seperti stroke. Banyak orang stroke sudah dikasih sinyal 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Apa sinyalnya? Mungkin sering kesemutan kaki bapak. Ya, itu sinyal untuk pembuluh darah. Tapi kita anggap biasa saja. Ya, lever apa sinyalnya? Tanda-tandanya orang penyakit lever itu pertama adalah mudah capek. Ya, sedikit aja capek, bekerja sedikit capek. Itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah ngantuk. Ya, hati-hati Bu, ya, mudah ngantuk. Apalagi malam begini saya ngomong begini langsung tidur saja. Saya nggak perlu tanya kepada ibu yang mana yang level sudah tahu. Sebelah sini ada 3, sini ada 4, situ ada 7 orang. Sudah tahu. Nggak perlu saya tanya. Ya, kena angin sedikit ngantuk. Ya, itu bahaya saya. Ini adalah yang pertama. Kenapa setelah kena lever, ya, kira 6 bulan ke depan bapak akan kena penyakit kedua adalah ginjal. Karena ginjal adalah saringan yang kedua dalam tubuh bapak ibu semua. Nah, itu rentetannya, ginjal. Kan begitu? Kalau ginjal kita pun tidak sanggup lagi karena terlalu banyak, maka racun ini akan masuk dalam semua jaringan tubuh bapak ibu.
Dia akan masuk, yang pertama adalah ke dalam pankreas. Pankreas adalah yang menghasilkan zat insulin. Ya, karena terlalu kotor maka tidak bisa lagi menghasilkan insulin, maka Anda kenalah penyakit diabetes mellitus. Saya ambil satu pokok penyakit ini saja, belum tambahan-tambahan lain ya, sakit kepala itu dan lain. Ini adalah penyakit pokok ya. Pertama tadi Bapak kena penyakit liver atau hati. Ya. Yang kedua adalah ginjal, dan yang ketiga adalah penyakit diabetes. 3 penyakit ini membuat dokter susah, ya, sakit kepala memikirkannya. Kenapa? Kalau kita penyakit liver, dia harus banyak makan gula. Orang sakit kuning harus banyak makan gula, ya. Tapi karena Bapak ada diabetes, dilarang banyak makan gula. Bapak sendiri yang bingung bagaimana. Kan begitu? 3 masalah ini membuat banyak orang susah, ya. Rentetan yang keempat, dia akan mengalami kebutaan. Banyak orang karena gulanya begitu tinggi, dia akan mengalami kebutaan, ya. Dan semua sampah atau racun ini masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah ini, membuat mampet semua saluran darah tersebut, maka jantung kena, ya. Kemudian terakhir ditutup dengan stroke. Nah, inilah seperti itu. Nah, ini adalah rentetan penyakit tersebut, Pak, ya. Tapi Anda jangan khawatir, dengan naturopati, ya, produk Greenfield Organic ini akan membersihkan daripada racun ini dengan waktu yang sangat singkat, Bu, ya. Nah, jadi waktu kita makan serbuk ini, di hari ketiga nanti waktu Bapak Ibu buang air besar, maka keluar racun ini semua dalam tubuh Anda. Kita lihat ini masih dalam usus, ya. Bagaimana keluarnya? Keluarnya adalah seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah yang telah kita keluarkan di hari ketiga, hari keempat, ya. Warnanya macam-macam, Pak, Bu, ya. Ada yang hitam, merah, dan kuning. Kalau hitam, dia adalah suka makan daging, ya. Kalau hitam suka makan daging. Bapak-bapak kalau suka makan daging, ini adalah warna hitam, ya. Nah, ini. Kalau yang merah, dia adalah jarang makan vitamin. Ya, jarang makan vitamin, suplemen tak pernah makan. Tapi kalau yang kuning, ya, dia suka makan suplemen, tapi keluar juga. Nah, kemarin saya